Oke, kita nantikan laga Indonesia melawan Korea Selatan. Walaupun sebenarnya kita tahu pelatih STY ini dari Korea Selatan juga ya. Apakah ada gejolak batin nantinya? Tapi semoga permainan timnas ini bisa santai, bisa juga membobol dari gawang Korea Selatan. Pagi hari ini sudah kehadiran beberapa narasumber di studio. Bersama kami sudah ada Mbak Alicia Evita, pecinta sepak bola. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah baik. Cerah sekali ya pagi-pagi. Harus dong, nanti malam ini bisa... Permainan cerah juga. Gak sabar ya, gak sabar kita. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pecinta sepak bola yang biasanya langsung ada hadir di lapangan. Garda terdepan biasanya. Ada penelitian untuk teman-teman internasional itu soal pemilu. Jadi belum selesai, nggak bisa. Jadi harus tertahan di tanah air. Sama-sama pulang loh waktu itu Pak Sumarji pulang, saya pulang. Tapi Pak Sumarji hari Rabunya manajer kita bersama Pak Endri sudah di sana. Saya masih di sini, tapi kan sejarahnya sama-sama penting yaitu kita kan ngucapin juga selamat lah, Indonesia sudah ada sejarah yaitu presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU. Selamat Pak Prabowo Gibran dengan skor 5-3. Kalau Indonesia dibolakan ya Bang ya. Skornya 4-1. Nah, ini kan skornya 5-3, tapi kedepannya rekonsiliasi tadi sudah dibahas. Oke, prediksi dari Bang Ege, tapi tahan nanti biasanya kalau skornya itu di akhir sesi kita ya. Tapi juga nanti kita akan bergabung dengan Mas Aji Santoso, pelatih atau mantan pemain timnas yang akan join via Zoom. Tapi saya mau ke Bang Ege. Ini ujian di fase grup ini sudah kita lewati. Sekarang bagaimana menatap babak knockout menghadapi Korea? Pasti ada gejolak batin juga kan? Oh iya, ini menurut saya yang paling penting ya, walaupun sesudah ini masih ada kita harus menghadapi para calon juara, Uzbekistan dan Arab Saudi. Arab Saudi ini unik juga loh. Dia seakan-akan menghindar melawan Qatar ya, karena Jepang akan berhadapan dengan Qatar, kemudian Irak yang dengan Vietnam. Arab Saudi melipir ke pool bawah. Tapi pertandingan Indonesia lawan Korea Selatan ini menurut saya batu uji yang sungguh-sungguh penting. Anda tadi sudah menyebutkan Shin Tae-yong dan Hwang Sun-hong ini ya, kedua pelatih yang sama-sama main di tim yang sama, pernah bertanding melawan Indonesia 1996 dan kemudian boleh dikatakan terakhir kali kan Shin Tae-yong ini nggak terlalu berhasil membawa Korea Selatan di di Moskow ya, Piala Dunia 2018. Tapi lebih daripada itu, nanti malam itu bukan hanya persoalan Shin Tae-yong dan pelatih Korea Selatan ini, Sun-hong, tapi lebih daripada itu adalah apakah Indonesia membuat prestasi baru. Sebetulnya ini saja sudah lumayan ya, sudah sesuai. Sudah luar biasa ya. Sebenarnya sudah sesuai target dari PSSI sudah juga. Debutan dan kemudian sudah bisa melangkah keluar ya dari grup, jadi sekarang 8 besar. Tapi yang akan dilakukan nanti malam itu lebih punya efek bagi Korea Selatan. Coba Anda bayangkan, dia selama turnamen ini dilakukan 2013 ya, U23 ini selalu 3 besar. Artinya mereka itu selalu ke Olimpiade sejak format Olimpiade itu. Bukan lawan yang mudah. U23 ya, selalu nih lolos. Malam ini atau di Indonesia berarti dini hari ya, di sana 4 jam sebelumnya. Itu bisa jadi mereka tidak berangkat ke Olimpiade, tidak menjadi 3 besar, puncaknya mereka juara ya di 2020, itu gara-gara Shin Tae-yong. Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia ya, ada Pak Hendri dan Pak Sumarji. Nanti saya bacakan ada pesan dari Pak Sumarji. Oh, ada pesan. Ya, karena kebetulan nggak sama-sama di sana. Biasanya saya dikasih sedikit keluangan untuk datang, tapi kan privasi Timnas harus dijaga. Saya sesekali datang untuk melihat situasi. Dan karena itu saya bisa bilang pada waktu itu, ini kita dalam grafik yang menaik. Kalah 0-2 dan itu kalah yang agak terpuruk ya, terutama karena wasit. Saya lihat sendiri itu ada kartu merah yang lawan paling Qatar lucu. Kartu merah yang paling lucu, orang sudah menghindar kok bisa kartu merah. Penaltinya juga sebetulnya tidak dalam penguasaan bola itu antara Rido ya, kapten kita Rizky Ridho. Tapi akhirnya bisa bangkit Indonesia melawan Australia, melawan Australia juga bangkit oleh Hernando sepanjang pertandingan itu dengan menggagalkan penalti dari Muhammad Toure. Tapi Bang, ini kan ada kabar baik yang datang ya dari Ketum PSSI Pak Erick Thohir yang bilang ada pemain Nathan yang sudah disiapkan untuk nanti kemudian bertanding dalam pertandingan malam hari ini. Seberapa penting sih perannya?
penting betul Nathan Chuaon ya kalau menurut saya. Dia ada di semua lini, tergantung nanti ya apakah kita bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 gitu. Tapi Nathan Chuaon ada di semua lini gitu. Terutama terlihat mulai dari Australia dan pada Yordania. Jadi kedatangan Nathan Chuaon ini menjadi lengkap setidaknya kalau kita bermain dengan Trisula di belakang itu ditambah dengan 4 di tengah. Dia ada di situ Nathan Chuaon, Ivar Jenner ya dengan pemain-pemain lain di situ, Justin agak ke belakang misalnya. Jadi saya ingin mengatakan terima kasih, selamat datang kembali Nathan Chuaon, terima kasih juga Heerenveen ya, klubnya yang mengizinkan, terima kasih juga netizen Indonesia dan membangkitkan komentar terus ya di media sosial. Jangan itu nggak tenang itu ya, apa klubnya Nathan Chuaon itu kalau oh pinjemin balik dong, balik itu, dan begitu sudah oke, saya kirimin dong, empek-empek boleh, rempah-rempah ayo gitu. Jadi penting Nathan Chuaon menurut saya penting. Mbak Alicia kalau melihat nanti permainan nanti malam akan seseru apa sih sebenarnya? Ya kita berharapnya sih permainan ini bisa seru dan tentu saja bisa bermain dengan fair ya. Tapi kalau kita lihat juga kan sebenarnya pelatih Wang dan juga Sintayong ini juga sebenarnya pernah bertatap muka ketika mereka sama-sama melatih klub di Korea Selatan. Walaupun itu memang keunggulan milik pelatih Wang, tapi ini kita dengan grafik yang naik seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Ege, ini kita berharap Indonesia bisa meraih kemenangan ya nanti malam, karena itu juga salah satu batu loncatan untuk kita ke Olimpiade Paris 2024. Tapi kalau Mbak Alicia biasanya suka nonton langsung juga? Kalau nonton langsung di lapangan kebetulan belakangan enggak, tapi siaran iya. Oke. Kalau dari Mbak Alicia melihat pertandingan sebelumnya nih, mungkin bisa jadi catatan juga untuk pelatih Shin Tae-yong dan juga para pemain timnas. Apa yang kayaknya masih kurang dan perlu ditacap dan perlu ditingkatkan gitu dalam permainan malam hari ini? Mungkin kalau aku sih ngelihatnya hanya beberapa kesalahan, sebenarnya bukan kesalahan juga ya, mungkin ya namanya ini adalah tim yang juga baru ya, ada beberapa pemain naturalisasi dan juga pemain kita dari liga ataupun pemain-pemain kita yang bermain di luar itu mungkin ketika baru awal-awal belum cun banget. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang melawan Australia, apalagi ketika melawan Yordania itu aliran bola udah asik banget, oke banget. Kayak kita ngelihatnya udah kayak permainan kelas dunia ya. Kelas dunia. Kalau pada level U23 menurut saya ya di melawan Australia khususnya Yordania itu sudah kelas dunia. Kelas dunia, luar biasa ya. Saya mau ke Mas Aji dulu. Mas Aji sudah join juga pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Aji. Mantan pemain timnas. Coach. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Effendi, Mbak Alisa. Waalaikumsalam. Ya. Coach Aji, kita menantikan juga bagaimana permainan Indonesia melawan Korea Selatan. Kalau melihat sebenarnya coach kita juga sudah paham betul ya bagaimana permainan Korea Selatan. Apa yang perlu dilakukan nantinya, baik seperti komposisi, game plan, dan lain sebagainya, mematangkan persiapan untuk melawan Korea Selatan nanti malam, Coach Aji? Ya, ada satu keuntungan ketika melawan Korea nanti, karena kita tahu Shin Tae-yong warga negara Korea, beliau juga mantan pemain nasional Korea, beliau juga mantan pelatih timnas Korea. Tentunya Coach Shin Tae-yong sudah sangat paham sekali bagaimana karakter bermain dari tim Korea tersebut. Ini tentunya menjadikan keuntungan, tinggal bagaimana Coach Shin Tae-yong melatih strategi untuk mengantisipasi kekuatan dari tim Korea. Ini penting ya, menurut saya juga ini juga pride buat Coach Shin Tae-yong ya, karena bagaimanapun juga sekarang Coach Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas kita, timnas Indonesia, tentunya beliau kepingin menunjukkan bahwa beliau merupakan salah satu pelatih yang berkualitas di Korea gitu. Karena kalau ini bisa sukses mengalahkan Korea, value-nya Shin Tae-yong di Korea pasti akan naik. Ini penting sekali. Dan untuk pertandingan nanti dini hari itu menurut saya apa yang sudah ditampilkan di group stage itu sudah cukup bagus, terutama di 2 pertandingan terakhir melawan Australia dan Jordania. Kalau saja pemain-pemain bisa mempertahankan atau bisa meningkatkan kualitas permainan dari 2 pertandingan terakhir itu, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Korea. Seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari Coach Aji prediksi mungkin untuk line up pertandingan malam nanti seperti apa, Coach? Saya pikir mungkin prediksinya sekarang Nathan juga balik ya, bisa dimainkan. Kemungkinan besar komposisi ketika melawan Jordania akan tetap dipertahankan oleh Coach Shin Tae-yong. Kenapa? Karena itu tadi pemain-pemain ketika melawan Jordania tampil sangat bagus ketika ada 3 momen di dalam sepak bola.
bertahan, menyerang, dan transisi itu ada 2 transisi negatif dan positif itu dijalankan dengan sangat baik. Kalau bisa menjalankan itu lagi ketika menghadapi Korea, terbuka kita bisa menang meskipun kita tahu kualitas Korea memang juga tim yang bagus, terbukti di grup stage dia tidak kemasukan dan 3 kali dia menang. Ini menandakan bahwa tim ini juga tim yang bagus. Oke. Coach kalau melihat kan tadi ada mengatakan bahwa sebenarnya ya sudah paham betul lah bagaimana karakter pemain dari lawan kita Korea Selatan. Tadi Bang Edi mengatakan ini sebenarnya kemarin permainan Indonesia Yordania ini udah kelas dunia lah ya begitu ya, udah grafik permainan timnas kita sudah jauh meningkat. Tapi apa yang perlu diwaspadai dari tim Korea Selatan ini untuk permainan nanti malam? Iya, Mungkin pengalaman yang pertama. Iya, yang jelas pertama kecepatan dari pemain Korea ini yang harus diantisipasi dan Korea kalau saya lihat di group stage mereka juga melakukan pressure yang sangat ketat ya. Ini pemain-pemain juga harus bisa mengantisipasi dan jangan lupa kalau kondisi tim kita dalam keadaan menyerang apa yang terjadi melawan Jordania, gol kedua dan ketiga itu sangat luar biasa, kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan itu yang akan sulit diantisipasi. Jadi menurut saya yang pertama yang harus diantisipasi adalah kecepatan dari pemain Korea dan bola-bola set piece juga perlu diantisipasi. Pertandingan terakhir melawan Jepang, Korea bisa cetak gol melalui attacking corner kick. Ya. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Tetapi kalau pemain bisa menampilkan permainan seperti di group stage, saya kira pertandingannya akan seru. Meskipun kita harus jujur, peluang Korea juga ada kemungkinan untuk bisa menang. Tim kita juga menang, meskipun presentasi kalau saya lihat Korea sedikit di atas. Tapi jangan lupa di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Oke, mungkin pertanyaannya nanti untuk Coach Aji menggantung sedikit sebagai netizen ya. Saya juga netizen. Ini banyak yang beranggapan bahwa turut terlibatnya kembali Nathan Joan ini ada kekhawatiran karena Nathan mungkin kelelahan. Dijawab nanti ya Coach Aji sesaat lagi. Iya.